Do, suaranya masih mute, Do. Assalamualaikum, Rin. Ini lagi on air kegiatan juga. Jadi IG dimasukin juga. Do, suaramu masih putus-putus, Do. Coba digedein volumenya. Masih belum support tuh, Do. Bentar, out dulu, coba out dulu. Oke, saksikan terus. Hari ini kita akan bahas kenapa kita harus kuliah. Jadi jangan kemana-mana ya. Hari ini seru nih. Mau bahas kenapa sih penting kuliah tuh? Selamat bergabung. Ini belum di admit begini. Belum tahu nih, lagi nunggu dari hostnya. Sabar aja ya. Saya juga belum masuk nih. Ada problem. Oke, udah masuk kok. Oke. Tuh, suaranya dengar loh. Suaramu kecil kali loh. Udah besar nih, udah besar. Oke, doh. Kita mulai aja, doh. Buka aja, doh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kasih banyak moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan para peserta seminar online hari ini. Kami mengangkat tema kenapa harus kuliah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tema ini yang kita angkat. Tema ini sebenarnya agak sedikit menarik karena di tengah wabah COVID-19 ini banyak ada yang mengatakan tamatan-tamatannya itu tamatan corona dan segala macam. Tapi di balik itu semua kita ingin memberikan satu perspektif tersendiri bahwa memang bukan masalah angkatan corona itu, tapi pada intinya kenapa kita harus kuliah, kenapa kita sebenarnya harus sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Satriadi, ngajar di STIE Pembangunan, kebetulan sekaligus co-founder dari KIMS ini. Kita bentuk berdasarkan partisipasi dari beberapa teman-teman juga, beberapa masukan-masukan dari teman juga, sehingga kita ingin mengadakan semacam event organizer yang di sini akan menjadikan kegiatan-kegiatan semuanya serba daring, serba online. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini pengalaman organisasi saya nggak perlu ngejelasin terlalu banyak. Kalau sekarang di organisasi menjabat sebagai pembina UKM Perlindungan Anak di kampus STIE. Kalau di profesi saya sebagai anggota ADRI, FDI, ya, ADRI itu asosiasi dosen. Nah, orang pasti bertanya-tanya, kenapa sih bingung? Ya kan? Mau sukses, mau apapun itu, pasti dia bingung. Setelah tamat sekolah, dia bingung juga. Mau kemana? Ya kan? Ada beberapa hal yang harus ia pilih. Setelah dia tamat sekolah, dia apakah harus kuliah, apakah harus kerja, apakah harus menikah, apakah harus nganggur saja. Apa yang akan dipilih oleh si siswa ataupun para pekerja yang sudah bekerja, tapi dia kenapa memilih dari ketiga atau keempat hal ini? Nah, ini memang yang kehidupan kita harus dihadapi dengan berbagai macam pilihan, dan itu kita harus memilihnya. Kalau nggak kita pilih, tentu saja kita termasuk orang yang menjadi ambigu, artinya tidak pilih A, tidak pilih E, tidak pilih B. Padahal hidup ini harus memilih. Nah, untuk itulah saya juga dulu harus memilih, mau kuliah, mau kerja, atau mau nikah, atau mau nganggur. Nah, kalau yang milih kuliah pasti sering ditanyain, mau kuliah di mana? Apalagi di masa pandemi ini kan, mau kuliah di mana? Terus mau ngambil jurusan apa? Nah, kalau di lokal cuma ada jurusan palingan sospol, ekonomi, ya kan, agama, dan seterusnya. Terus kira-kira habis uangnya berapa nih? Nah, setelah lulus nanti mau jadi apa? Itu kan selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita kuliah. Tapi tidak hanya kuliah saja sebenarnya jadi pertanyaan. Kalau udah masuk di dunia kerja, kita juga pasti ditanyain, ya kan? Pasti dalam benak Anda tuh akan muncul kerjanya tuh nanti mau kerja apa, terus skillnya harus apa yang saya harus punya. Nah, kemudian kira-kira ketika kita masuk di dunia kerja, siap nggak kita berkompetisi dengan yang lain? Apakah kita cuma mau ngandalin ijazah? Nah, kemudian setelah kita berpikir dari situ, tentu kita mikir, nah nanti setelah kita bekerja, kira-kira kedepannya saya mau jadi apa nih? Apakah hanya menjadi kacung aja, menjadi bawahan saja, atau kita ingin menjadi seorang top leader ketika dalam bekerja? Itu Anda sendiri yang menentukan. Nah, jadi pada intinya ketika kita setelah tamat sekolah, tamat kuliah, ya, ataupun dalam proses perkuliahan, kita pasti harus ditentukan nih,
mau bekerja sama orang atau kita buka usaha sendiri, kan begitu. Tuntutan perguruan tinggi semuanya pengen kita buka usaha sendiri. Mudah-mudahan saya yakin kalian tuh setelah sekolah memiliki skill, memiliki kompetensi yang bisa digunakan ketika dalam dunia kerja nanti. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, nikah. Ada time inilah membuat para remaja, pemuda-pemudi galau. Mau nikah, nanti jodohnya kira-kira udah ada nggak ya? Atau jodohnya nanti kira-kira mau yang kayak mana ya? Atau kalau nikah muda ini kira-kira enak nggak ya? Yang namanya hidup ya dia enak-enakin aja. Kita nikah ya enak juga, kerja enak juga, jadi pengusaha enak juga, semuanya enak, tergantung dari persepsi kita sendiri. Nah, tapi yang paling penting nanti akan kita bahas, kenapa sih kuliah yang kita utamakan di sini, yang kita angkat. Kemudian ada yang nganggur. Nah, nganggur ini kan otomatis akan menjadi omongan tetangga, teman, semua jadi omongan. Gak ada yang enak kalau nganggur. Apalagi nanti, wah si A jadi beban orang tua saja. Kan gak mau yang di sini nih mau jadi pengangguran kan. Pasti pengen mau berbuat sesuatu. Jadi tidak ada satu manusia pun akan berubah ketika manusia itu tidak ingin merubah nasibnya sendiri. Dan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi mau apapun kalian itu tergantung dari pilihan kalian. Nah, nganggur ini juga membuat orang stres, sehingga banyak para remaja ketika dia nganggur, tambah lagi nikah, dan nganggur, nikah lagi, tak ada kerjaan, tuntutan banyak, akhirnya bunuh diri. Dan itu banyak kejadian sekarang. Dan itu yang harus kita hindari. Jangan memberanikan diri, ya kan, tanpa ada persiapan yang matang. Nah, untuk itu, kenapa sih? Nah, ini kan poin pentingnya. Kenapa sih harus kuliah? Ya, apakah kita kuliah itu ingin menyenangkan orang tua? Siapapun mau dong ingin menyenangkan orang tua. Tapi apakah itu tujuan kita ingin kuliah? Atau kita kuliah agar bisa cari uang banyak? Atau kuliah ini kita sekalian cari jodoh? Berapa banyak mahasiswa ataupun yang ini ketika kuliah dia dapat jodoh di sana, termasuk teman-teman saya ya, dapat jodohnya waktu kuliah. Tapi apakah itu tujuan kita ingin kuliah? Atau cuman pengen mengisi waktu luang saja agar tidak dibilang pengangguran, tidur di rumah, duduk diam dengar ceramah orang tua? Apakah itu alasan kita ingin kuliah? Nah, atau memang kita kuliah hanya ingin sekedar dapat ijazah saja? Ini pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa sih kita harus kuliah? Apakah pengen dapat ijazah? Apakah pengen naik pangkat? Ini buat yang PNS biasanya. Jadi ada sistem naik pangkatnya tuh langsung dari misalnya dari golongan 2 langsung ke golongan 3. Sehingga apa? Efeknya efek domino, dia gaji juga naik. Tapi apakah itu tujuan kita ingin kuliah? Nah, ini juga harus menjadi tanda tanya buat kita semua. Dan satu hal, kalau ditanya sebenarnya kuliah itu sebenarnya investasi buat diri kita. Tahu nggak sih? Orang pengen kuliah, termasuk saya sendiri. Saya dulu kuliah, apa sih mau kuliah? Awalnya dulu karena memang untuk mengisi aktivitas. Itu awalnya aktivitas daripada nganggur apa semua. Tapi ketika berjalannya waktu, katakanlah sudah berjalan 1-2 bulan, rupanya keinginan kita pengen kuliah tuh memang ada. Dan itu saya sendiri pengen kuliah tuh, wah saya ingin jadi ini nih. Nah, misalnya jadi katakanlah dulu kan kalau tuntutan orang tua harus jadi ASN, ya kan? Jadi ASN harus jadi polisi, dokter,
nggak ada yang mau jadi pengusaha. Tapi begitu jadi mahasiswa, kalian akan dibuka perspektifnya berbeda-beda. Mulai menjadi seorang pengusaha, kan dituntut tuh harus jadi pengusaha. Dan tidak mungkin 100% mahasiswa itu akan jadi pengusaha semuanya. Pasti harus ada yang namanya pekerja dan harus ada yang namanya pengusaha. That's a choice dalam hidup kalian. Kalian harus milih itu. Tapi apapun itu, kuliah ini merupakan satu langkah awal kalian ingin mencapai yang di sana. Mungkin kalian pernah dengar statement dari Deddy Corbuzier kan? Nggak kuliah pun, toh aku bisa kaya juga, bisa jadi seorang pengusaha, bisa jadi ini, memang betul. Tapi step by step yang dia lalui itu, kuliah ini sebenarnya pendewasaan diri kita. Nah, berapa banyak kalau kalian lihat ketika kuliah itu kita nanti dibilang semuanya teori. Itu semuanya teori, bullshit semua. Tapi tidak seperti itu juga. Sebenarnya kuliah itu memang terlalu teoritis. Ada hal teoritis, ada hal praktis, dan itu harus kita kombinasikan. Makanya orang kuliah itu ketika dia berpikir cerdas, dia berpikir cepat, dan dia memberikan sebuah solusi. Artinya ketika dia sudah kuliah nanti ya, diharapkan dia kemampuan dalam berkomunikasinya, kemampuan dalam berinteraksinya kepada sesama, dan membangun jaringan atau relasi itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai kuliah kalian itu hanya sekedar, ya tadi saya bilang di awal, apakah hanya mengisi waktu luang saja, apakah hanya mengikuti permintaan orang tua. Jangan sampai seperti itu, sangat disayangkan. Jadi kuliah itu merupakan investasi masa depan kalian. Jadi kalau kalian tidak pergunakan masa-masa kuliah ini dengan sebaik-baiknya, ya tentu saja akan menjadi hal yang sia-sia. Berapa banyak fakta, mungkin by data, di Indonesia itu pengangguran rata-rata kan yang tidak tamat sekolah ataupun cuman sebatas SMA. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan yang kuliah pun setelah tamat dia ada juga yang nganggur. Tidak menutup kemungkinan, tergantung nanti dari kemampuan si mahasiswa itu sendiri. Jadi kuliah ini membuka jalan juga sebenarnya untuk kalian. Nah, ada beberapa hal ketika kalian mau jadi mahasiswa tuh yang harus kalian, paling tidak ini kalian harus dapatlah dari perkuliahan tuh. Yang pertama, kalian tuh akan menjadi seorang yang komunikatif. Artinya dengan sering berinteraksi dengan teman-teman, dengan dosen, itu membuat kalian menjadi seorang yang komunikatif, terutama ketika presentasi. Itu sangat dilatih sekali cara berkomunikasi kalian. Kalian juga dituntut sebenarnya jadi mahasiswa itu harus proaktif. Jangan pasif jadi orang. Nah, kebanyakan mahasiswa itu maunya disodor jadi suap, sampailah mau kalau bayi itu sampai diceboin juga semuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Harusnya jadi mahasiswa itu lebih gesit lagi. Kalau ada apa-apa, dia yang langsung ini bergerak. Saya dulu jadi mahasiswa pun nggak perlu perintah dari dosen. Ketika ada hal yang memang satu hal itu menjadi tanda tanya yang besar, itu langsung saya tanyakan dan langsung saya sampaikan. Jadi kalau kita menjadi mahasiswa yang pasif, makanya lulusannya pun ya tidak berkompeten. Makanya Pak Menteri bilang lulus S1 itu tidak menjamin kompetensi seseorang, ya kan? Nah, tetapi ketika kalian kuliah S1 dan kalian mendapatkan hal-hal seperti ini kayak komunikatif, proaktif, ya kan? Itu kalian menjadi mahasiswa yang sesungguhnya mahasiswa. Ya, kalian cerdas. Cerdas tidak hanya cerdas secara IQ saja, tapi secara emosional. Cara kalian ketika misalnya dalam mempresentasikan sesuatu bahan atau materi, banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya, tetapi kalian emosi, artinya kalian belum cerdas secara emosional. Kalian cerdas mungkin secara intelektualnya, bisa ngejawabnya apa semua, tapi nahan emosi kalian nggak bisa. Dan itu ketika menjadi mahasiswa itu dilatih loh. Ya. Jadi tidak sembarangan
yang dikatakan mahasiswa, nama juga mahasiswa. Siswa kita mungkin banyak disuapin saja, tetapi begitu jadi mahasiswa kita sudah harus bisa jadi seorang yang survive di sana. Ya, jadi harus yang gigih. Ya, jadi mahasiswa tuh harus gigih, kooperatif, tahu letak baik buruknya, nanti bisa memilih mana hal yang harus diprioritaskan, ya kan? Ketika kalian berada kerja sambil kuliah, ini juga kerja sambil kuliah. Saya juga pengalaman kerja sambil kuliah. Dulu saya ingat sekali untuk istirahat saja saya cuma dapat satu hari itu 4 jam. Kalian bisa bayangkan ketika istirahat cuma 4 jam setiap hari itu. Saya selama 2 tahun saya belum bisa mengontrol jam kerja saya, jam kuliah saya. Tapi itu saya tetap lakukan. Tugas tetap saya kerjakan dan alhamdulillah nilai tetap bagus dan dapat beasiswa. Beasiswa tidak pernah putus saya. Alhamdulillah. Dan ini juga ketika kalian jadi mahasiswa, itu kalian diajari sikap-sikap etis. Jadi kalian tidak berpikir selalu menyalahkan orang lain, tetapi berpikir secara realistis juga. Ya kan, kondisi di lapangan seperti ini, di kampus kalian juga nuntut jangan terlalu banyak. Ketika kampus kalian itu katakanlah kampus kita masih level di B, tapi kita nuntutnya tuh udah kayak levelnya A, ya menyesuaikan saja. Tetapi ada hal memang yang harus kita kritisi ketika kampus itu memang perlu dikritisi. Dan saya termasuk orang yang selalu minta kritik dari mahasiswa ketika ngajar. Nah, hidup itu harus seimbang. Jadi kuliah, organisasi, kerja, cita-cita, ya kan, senang, happy, teman, keluarga itu harus seimbang loh. Jadi jangan sampai kalian kalau kuliah aja, jadi kutu buku aja, teman nggak ada, itu percuma juga. Jadi kalian tuh kalau kuliah hanya ngejar itu saja, ya kan, ngejar IPK tinggi saja tanpa memperdulikan teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, tidak ikut organisasi, mau jadi percuma saja jadi mahasiswa tuh. Saya juga dulu kerja dan ikut organisasi juga, banyak saya ikut organisasi. Termasuklah dulu mula-mula saya jadi himpunan mahasiswa administrasi negara, kemudian menjadi anggota Dewan Legislatif Mahasiswa, kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa saya juga termasuk dalam kepengurusan. Ya, semuanya saya lalui, dan acara-acara seperti ini, seminar itu saya ikuti loh. Jadi kalau sampai tidak ikut saya merasa rugi, karena di situ ada ilmu dan itu termasuk salah satu memberikan pencerahan kepada kita. Nah, hari ini saya coba memberikan kalian sebuah gambaran perspektif yang berbeda ketika kita kuliah. Kuliah itu sebenarnya menyenangkan. Ya, yang bikin kalian nggak senang itu karena niat kalian untuk kuliah itu udah salah. Jadi tolong diperbaiki, niatkan, karena segala sesuatu itu berawal dari niat. Kalau niat kita pengen kuliah, belajar dengan sebaik-baiknya, insya Allah apa yang kalian harapkan tercapai. Kalau kalian ingin dapat IPK tinggi, insya Allah akan tercapai. Tapi harus ada usaha. Percuma juga niat aja, niat tapi nggak dilakukan. Sama kayak hari ini, kita niat puasa tadi malam, tapi kita nggak puasa hari ini, ya percuma juga, nggak ada dapat apa-apa kan. Sama kuliah seperti itu, niat harus diseimbangkan juga dengan usaha. Oke, nah beda kuliah dengan sekolah. Kalau kita kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar. Saya ingat perkataan kalau nonton film Spider-Man itu, makin besar kekuatan yang kalian miliki, makin besar juga tanggung jawab. Jadi artinya semakin besar level kita di perguruan tinggi, semakin besar juga tanggung jawab kita. Ya, jadi jangan jadi mahasiswa tuh pikir tanggung jawabnya sedikit atau sama kayak sekolah. Enggak, tanggung jawab kita lebih besar kok, ya kan. Mahasiswa itu 3 yang harus dibebankan kepada mereka. Dia melakukan pendidikan, dia melakukan penelitian, dia melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan itu sudah diprogramkan dalam satu kesatuan yang namanya SKS, ya kan, kurikulum kampus, ya kan. Kalau kalian melakukan penelitian, artinya nanti kalian
ranah skripsi. Pengabdian kepada masyarakat, KKN, yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Artinya tanggung jawab ketika menjadi perguruan tinggi juga besar. Kalau di sekolah paling cuma belajar, ya kan, dapat nilai, naik kelas, lulus, udah, cuma gitu doang. Terus jumlah dapat apa ya, PR apa semua biasa sebenarnya. Itu hal-hal yang berbau pendidikan seperti itu tuh sudah menjadi hal-hal yang biasa. Dikasih tugas ya dikerjain saja, jangan banyak ngeluh. Makin kalian banyak ngeluh, ya kan, makin nggak siap kerjaan itu. Tapi kalau kita apa ya, enjoy, kita menikmatinya, ketika ada tugas ya kita nikmatin saja prosesnya apa semua. Terlepas nanti dosennya seperti ini seperti itu, dikerjain saja. Saya seperti itu. Walaupun saya dulu pernah dapat nilai C, saya agak kesal kenapa saya sampai dapat nilai C, padahal saya sudah maksimal. Nilai saya semua sudah apa ya, di atas 90 semua, tapi kenapa tiba-tiba dapat nilai C. Dan itu juga menjadi tanda tanya. Kalau saya tak puas, saya tanyain sama dosen dan saya minta klarifikasi, dan sah-sah saja sih sebenarnya. Nah, begitu juga ketika kalian kuliah nanti di kelas saya, protesnya kenapa nilai saya segini pak. Nah, padahal saya udah ini loh, bapak tahu nilai tugas individu saya tinggi, ini saya tinggi, kok tetap dapat dikasih nilai C, malahan D. Nah, silahkan saja, dosen juga manusia. Makanya ada di kemarin di live IG saya katakan dosen juga manusia, ada beberapa hal yang mungkin hilaf daripada ketika ini. Mungkin bisa jadi dari proses penginputan, karena nginputnya itu bukan 1-2 kelas saja, bisa jadi 4-5 kelas, atau bahkan sampai 7 kelas. Itu luar biasa dengan jumlah mahasiswa yang bisa jadi satu kelas itu 50. Nah, kalian cuma ngadepin paling satu semester itu 7 dosen. Kami ngadepin paling sedikit itu 120, 150 mahasiswa. Itu paling sedikit kami hadapin. Dengan rasio jumlah mahasiswa satu kelas itu 45 orang. Ya kan? Dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam hal yang harus kami maklumi. Nah, kuliah juga beda dengan sekolah. Cara mengajarnya, cara belajarnya juga beda. Sekolah kita masih bisa santai, ya kan? Oh, pinjam buku PR kawan, hari ini langsung dikerjakan. Sistem kerja kebut semalam, ya bisa. Itu waktu sekolah. Tapi kalau di kuliah jangan. Ya, jangan sampai. Karena beda memang suasananya. Makanya tadi saya sampaikan, kuliah ini tanggung jawab Anda makin besar. Tidak sama seperti sekolah. Dan kemudian, nah, tugas kalau untuk yang ini ya, yang jadi mahasiswa, terkadang ada yang bilang tugas kami nggak diperiksa. Saya pribadi tugas pasti selalu saya periksa. Ada beberapa hal mungkin memang kitanya yang terluput untuk periksa, tetapi ada hal yang memang kita bisa gantiin tugasnya. Dan itu wajar-wajar saja, karena memang diberi tanggung jawab itu supaya dilakukan aja. Ya, dilakukan karena itu merasa tanggung jawab. Dan kan mahasiswa selalu menuntut haknya. Haknya apa? Nilai, ya kan? Tapi pernah nggak berpikir kewajibannya apa? Nah, jadi harus dipikirkan juga. Jadi jangan sampai antara hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Nah, kemudian musuh utama mahasiswa pelajar apa sih sebenarnya? Ini dia, malas. Musuh utamanya. Tahu nggak? Baik mulai yang semester 2 saya ngajar sampailah ya semester akhir, penyakit ini memang tidak akan pernah hilang. Bahkan kalau kalian kerja, penyakit yang namanya malas itu nggak akan pernah hilang ketika kalian tidak mau menghilangkannya. Apa contohnya? Ya begitu dikasih tugas, saya kasih misalnya tugas di minggu kedua, dikumpul minggu ketujuh, itu nggak akan dibuat hari itu juga. Buatnya kapan? Besok mau dikumpul, malam ini baru buat. Selalu menunda-nunda pekerjaannya, mendahulukan hal yang tidak penting. Apa misalnya? Nongkrong-nongkrong, ya kan? Yang kita udah tahu nih nongkrong-nongkrongnya itu banyaknya dari jam sekian sampai jam sekian. Padahal itu buang-buang waktu. Kalau bisa kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya. Ini karena ada waktu yang ini juga saya percepat.
Nah, jadi mahasiswa tuh hendaknya kalian harus berpikir semuanya realistis, kan? Terukur, ya kan? Artinya ada ketika kalian berpikir, oh aku harus dapat nilai sekian, 3,6 misalnya IPK. Jangan 4 deh, 3,6 aja berpikir. Terus kalian harus tahu gimana sih cara ngukurnya. Lihat dari nilai-nilai harian kalian ukur dari masing-masing perspektif tuh. Nah, bisa nggak kalian capai? Terus jangan sampai kalian jadi mahasiswa kaku, nggak fleksibel. Saya termasuk orang yang fleksibel ketika ngajar, dan ketika memberikan nilai juga saya termasuk orang yang paling fleksibel. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan, bisa saya menyesuaikan, ya. Tapi terpulang, kadang memang berbuat baik pun di mata mahasiswa tetap kita salah, yaitu hal yang biasa, nggak ada masalah. Tetapi ya itulah yang namanya hidup, pasti ada benar, ada yang salah. Nah, kalau kalian masih tetap malas juga, ya kan? Coba evaluasi deh, target kalian nih sebenarnya kuliah apa sih? Pikir-pikir ulang, kenapa sih kalian kuliah nih? Ada yang baru dapat jawabannya di semester 6. Nggak ada masalah, yang penting kalian udah tahu jawabannya. Kenapa kalian harus kuliah? Ya kan? Agar sifat malas ini bisa terhindar daripada kalian. Evaluasi setiap semester, ya. Nilai kalian itu kalian evaluasi, yang hal-hal yang sudah kalian lakukan kalian evaluasi. Jangan menghindar dari tanggung jawab. Buat skala prioritas mulai hari ini. Jadi apa yang harus diprioritaskan? Berpegang pada jadwal. Kalian sudah punya schedule kalian dalam kuliah, mau selesai 4 tahun, 5 tahun itu tergantung kalian. Nah, merasa salah jurusan, jangan. Saya nggak merasa dulu saya di administrasi, S2 saya manajemen, saya nggak merasa itu salah jurusan, tapi itu menjadi batu loncatan bagi saya, ya kan? Hidup itu kan harus fleksibel. Kalau kalian nggak fleksibel, ya kalian akan goyang nanti, ya akan terjadi sebuah sistem yang namanya sistem kaku. Jadi nggak bisa berinovasi. Kalian akan hanya stuck di situ saja. Oke, jadi nggak ada masalah ya, walau sekarang udah pilih jurusan manajemen atau akuntansi atau ilmu administrasi publik, agama, terserah. Yang penting itu jadikan batu loncatan saja kalau kalian merasa itu adalah hal yang salah. Nah, satu lagi hal yang ingin saya sampaikan, kenapa prestasi kita selalu berbeda? Padahal kita udah dikasih waktu yang sama. Satu hari kita dikasih waktu 24 jam. Seminggu kita dikasih 168 jam. Tapi kenapa kita tetap berbeda dengan orang yang lain? Nah, inilah yang membuat kita berbeda. Kalau kita membuat sebuah sesuatu, ya, mendesak, penting, itu besok baru kita kerjakan. Nah, itu nanti selesai hari, ya nilai nggak akan maksimal. Tetapi ketika kita mengerjakan misalnya tugas tidak mendesak, ya kan, dan itu penting menurut kita utamakan terlebih dahulu. Makanya ada yang namanya skala prioritas. Nah, kalau kalian bisa buat skala prioritas itu, insya Allah nilai kalian juga akan bagus ke depannya. Nah, kalau kalian juga membuat hal-hal yang tidak penting, ya kan, padahal sudah tahu nih tugas ngumpul besok, tapi ada kawan ajak jalan, itu nggak jadi, kalian nilai kalian pasti akan hancur. Apalagi udah tahu ini besok mendesak apa semua, kalian tidak ada ngerjain, main terus apa semua, ngobrol terus, ngumpul terus, akhirnya gagal. Itulah konsep gagal tuh, karena tidak pernah memprioritaskan sesuatu hal, ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu kalian buat target, ya, buat lembar checklist. Saya dulu dalam 1 tahun saya buat tuh apa yang saya sudah dapat saya kerjakan, ya kan, di situ jadi saya tahu, oh ini yang saya sudah kerjakan, oh ini yang sudah saya capai. Nah, mudah-mudahan kalian juga harus seperti itu, ya, biar hidup kalian juga lebih pas lah. Dan kenapa harus kuliah? Ya kenapa kita harus kuliah? Kita bisa membuat skema seperti itu, skala prioritas. Kalau nggak kuliah kita nggak dapat ilmu itu. Walaupun sebenarnya dapat ilmunya dari
pembelajaran informal ya. Kuliah itu termasuk pembelajaran yang formal. Nah, nih yang perlu kalian buat nih. Buatlah daftar kegiatan, skala prioritas, kebutuhan, alokasikan waktu, biaya selama proses ini pembelajaran, dan kemudian evaluasi setiap tahunnya. Oke, ini cuman sekedar ini saja untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan waktu adalah jangan sekedar ikut-ikutan teman, jangan suka menunda, dan dahulukan hal yang utama. Ketika kalian stres, ini tips dari saya, tolong bagi mahasiswa yang stres, bagi siswa yang stres setelah selesai tamat sekolah dan akan masuk kuliah, silakan berbagi tanggung jawab. Itu akan mengurangi stres kalian. Buat planning yang tepat. Kemudian tahu sebab akibat ketika kalian mengambil sebuah keputusan. Kemudian selesaikan masalah yang pada intinya masalah itu adalah dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Ganti suasana ketika itu menyebabkan kalian gundah gulana. Kemudian banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bermunajat kepadanya. Insyaallah ketika kalian berpegang teguh pada agama, hidup kalian akan selamat dunia akhirat. Nah, kalau ada yang memiliki permasalahan finansial, keuangan, ketika pengen kuliah tapi aku ada permasalahan dari segi pembiayaan, jangan takut. Saya dulu kuliah nggak ada takut sama sekali. Niat lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan bantu. Dengan apa? Saya dapat beasiswa setiap tahun dari berbagai jenis beasiswa. Dan nanti saksikan saja, masih ada seminar lanjutan, seminar online, tapi diakomodir oleh event organizer yang lain. Tapi intinya gimana sih tips dan trik untuk beasiswa itu. Kemudian bekerja sampingan, saya juga bekerja sampingan buat perencanaan penganggaran yang tepat. Insya Allah kalian kuliah akan lancar-lancar saja. Jadi nggak takut masalah pandemi ini, ya kan? Kalian nggak dapat duit, nggak apa semua, nggak usah takut. Insya Allah ada kok, rezeki itu ada. Kemudian, nah untuk hal itu kalian juga harus aktif di organisasi, ikut kegiatan seminar-seminar seperti hari ini, ikut pertukaran mahasiswa, ya kan? Kalau ada bantu proyek dosen itu banyak proyeknya. Saya termasuk banyak memegang berbagai proyek. Kalau kalian ingin ikut serta, nanti boleh, makanya join di KIMS juga. Kan? KIMS ini juga akan memberikan sebuah wadah kepada baik siswa, mahasiswa untuk mengekspresikan apa yang difikirkannya. Dan kita akan selalu melakukan yang namanya inovasi kegiatan. Oke, tetap jaga kesehatan. Kalau sekarang pakai masker, cuci tangan, ya, pola hidup sehat, makan teratur, nutrisi seimbang, ya kan? Jangan banyak keluar rumah. Saya juga udah ada di rumah, stay at home, stay safe, ya kan? Oke, mungkin itu saja. Nah, ini mungkin ada satu hal catatan yang ingin saya sampaikan. Tulisan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita juga. Jadi, apapun yang kalian tulis hari ini akan menjadi catatan kalian di masa depan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terakhir, mau jadi orang gagal atau sukses itu Anda sendiri menentukan. Saya sudah izin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada moderator, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin langsung via ini, via voice mungkin. Jadi tolong raise hand-nya ya, tekan raise hand-nya. Tapi satu-satu. Oke, kegiatan hari ini juga kita live juga ya di Instagram. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa ngelihat di Cisco Webex bisa lihat di Instagram juga. Jadi saya kasih ini juga lah, beberapa tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Ada yang ingin tanya?
Fauzul, silakan Fauzul. Mungkin suaranya kalau ingin tanya di unmute dulu. Nggak ada suara. Atau mungkin yang di Instagram boleh yang ingin tanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kita sekedar sharing saja. Yang nggak tanya tolong suaranya di mute saja. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh chat saja. Tenang saja, kita kan sini saling sharing juga. Saya juga pernah ngalamin kok yang namanya jadi mahasiswa. Pengalaman saya 2 lagi, dalam 1, luar negeri 1. Jadi bisa sekalian sharing juga. Yuk, ada yang mau ditanyain? Silakan. Nah, ini yang saya bilang tadi ketika jadi mahasiswa. Oh, ini ada yang nanya nih. Sorry, tapi di live IG-nya. Kriteria mahasiswa yang diperbolehkan pindah kelas itu gimana ya, Pak? Waduh. Ini pertanyaan di kampus nih. Oke, kalau di kampus itu kita diperbolehkan pindah kelas tuh memiliki alasan yang kuat. 1, apply-nya harus kalau bisa cepat-cepat kita apply. Ya, jangan udah mau masuk akhir semester, akhir semester. Udah jalan berapa minggu baru kita apply pindah kelas, nggak akan di accept sama kampus. Jadi harus di awal buat plan kalau kita mau pindah kelas tuh. Dan alasan kita kuat itu adalah 1 mungkin karena pekerjaan. Alasan pekerjaan itu pasti yang paling kuat dan itu dibuktikan dengan surat keterangan bekerja. Nah, jadi jangan sampai kita mau pindah tapi nggak ada alasan. Itu kemungkinan besar akan ditolak. Terus kemungkinan kalau diterima itu biasanya lihat kuota kelasnya. Kalau kita mau pindah katakanlah dari sore ke malam itu kan notabene kita udah tahu nih kelasnya udah padat nih. Nah, itu mungkin yang bisa jadi kampus akan menolaknya. Jadi jangan sedih, jangan putus asa ketika takut ditolak ya sama kampus, karena itu memang kondisi yang tidak memungkinkan. Itu mungkin salah satu kriteria yang paling sering ini ditemui. Jadi kalau mau diterima ya harus melengkapi persyaratan dari kampusnya juga. Oke, kemudian ini ada juga di chat saya ngelihat ada pertanyaan. Jika keluarga lebih dominan ke karyawan, ke kantor atau ASN, sedangkan saya di keluarga hanya menjalankan usaha, gimana cara mengatasinya? Sedangkan saya sudah menikah, apakah saya harus mengikuti keinginan saya atau Oke. Hidup adalah sebuah pilihan, ya. Saya sampaikan hidup adalah sebuah pilihan. Nah, ketika kalian memilih ingin jadi seorang pengusaha, jalani. Ketika itu kalian senangi, udah kalian nothing tulus saja, ikuti saja. Saya juga termasuk orang yang bandel. Maksudnya itu tidak mengikuti keinginan orang tua. Makanya saya nggak ikut ASN, ikut PNS. Walaupun dulu harus PNS apa semua, saya nggak. Saya bilang saya punya hidup yang menjalani hidup saya dan yang akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi hal apapun yang kalian lakukan ketika kalian itu sudah pilih, jalani. Ketika pilihan yang kalian itu adalah pilihan yang membuat kalian katakanlah usaha kalian macet apa semua, jangan salahkan
diri kalian, tetapi ada mungkin sesuatu hal yang belum kalian penuhi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan dalam usaha. Misal katakanlah, apalagi yang sudah nikah kan, ketika kita sudah menikah tuh pintu rezeki akan dibuka selebar-lebarnya. Salah satu pintu rezeki itu juga melalui jalur pengusaha. Itu luar biasa sekali. Nggak ada orang yang kaya dari jalur PNS, tetapi orang kaya dari jalur pengusaha. Orang yang sukses itu jadi pengusaha semuanya, ya kan? Saya juga ketika jadi seorang karyawan di STIE, dosen, saya juga jadi pengusaha. Pengusaha apa? Saya bergerak di bidang sosial. Nah, hari ini saya meneguhkan hati saya menjadi social planner, bergerak di bidang event organizer KIMS ini, bantu teman-teman nih yang ada di KIMS, termasuk si Dodo sebagai foundernya. Itu juga saya berpegang teguh apa yang saya yakini dan saya pahami itu akan membawa berkah untuk orang lain. Jadi segala sesuatu hal itu harus kita perjuangkan. Kalau kita nggak perjuangkan dan kita nggak menunjukkan hasilnya kepada orang yang meremehkan kita, itu percuma juga. Saya juga bahkan anak STIE satu yang curhat sama saya, dia selalu dicemooh, dia sudah berkeluarga, kerjaan nggak jelas apa semua. Nah, dia buktikan dengan apa? Dia kuliah sampai dengan selesai, dapat gelar sarjana, pekerjaan sebagai supervisor. Dia buktikan itu, yang dicemooh dari orang kampung-kampungnya. Jadi saya bilang, ketika kita dicemooh itu artinya jadi cambuk keras untuk kita agar kita lebih maju. Jadi jangan takut tuh. Ikuti apa yang menurut kalian itu dari hati kalian ini merasa itu yang benar. Tapi jangan sampai lupa kita tetap minta saran dari orang tua juga. Ketika kita milih ini, risikonya seperti ini, minta juga sumbangsinya juga, sarannya juga lah. Jadi boleh nggak ini minta restu juga, jangan sampai nggak direstui orang tua. Nanti kalau nggak direstui orang tua juga bikin usaha kita macet. Kemudian ada juga nih yang nanya, menentukan minat jurusan sebelum kuliah gimana Pak? Karena sebelum kuliah ada yang bingung. Minat jurusan. Lah, yang tahu minat kalian itu ya kalian sendiri. Jadi bukan orang lain. Kalian sukanya apa? Lebih kemana? Ya itu yang, karena kalau kita memberikan, kampus itu cuma memberikan, kalau lu pilih MSDM, lu pilih pemasaran, ini loh keuntungannya, ini loh kekurangannya, semuanya kita sampaikan. Pasti dosen-dosen juga saya pikir akan menyampaikan hal yang sama. Nah, tapi yang menentukan itu juga kita, jangan sampai kita yang bingung terlalu banyak, dan jangan sampai terlalu ikut-ikutan, itu juga nggak bagus. Karena yang namanya sama kayak kita mau berusaha atau mau jadi seorang pengusaha, jangan jadi pengusaha yang ikut-ikutan teman, nanti nggak akan berhasil kalian. Jadi kalian tentukan yang kalian pilih itu, ya kalian minatnya apa, dari situ saja dulu. Kalian senangnya apa, hobinya apa, itu yang kalian pilih. Kalau kalian hobi dan kalian minat, itu insya Allah yang kalian jalankan itu akan lancar kok sampai akhir. Jadi jangan takut lah. Oke, kemudian terkadang saat di kampus ditanya mengenai kuota kelas malam, malah nggak tahu Pak, mau pindah. Oh, kalau masalah kuota nih buat yang sudah jadi mahasiswa ya, kuota itu bukannya nggak tahu, kita sudah tahu, prediksi juga. Karena gini, ketika orang mau migrasi kan setiap semester itu ada bisa memprediksikan mahasiswa nih, ada yang ambulan, ada yang ini. Tentu yang ambulan kita prioritaskan terlebih dahulu, ya kan, karena mau pindah nih antar fakultas, itu pasti dipindah ini. Kemudian ketika yang belum punya pekerjaan ya berat kalau mau pindah kelas, pasti agak sulit dan kemungkinan besar di reject tuh besar. Jadi harus ada hal yang menguatkan kenapa kamu alasannya pindah kelas itu. Apakah ada alasan-alasan yang menguatkan? Kalau nggak ada alasan ya nggak bisa. Mungkin bisa juga alasan karena orang tua atau apa semua. Ini ada juga nih bertanya terkait orang yang tidak ingin kuliah karena percaya bahwa skillnya
lebih menjamin. Oke, sekarang saya tanya nih, kalau yang bilang seperti itu, ya kan? Ada satu pepatah, kalau dari Gurindam kan belajar tiada jemu, ya kan? Gurindam 12 pasal ke 9 kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kemudian kalau dari hadis, belajarlah sampai ke liang lahat. Artinya ketika kita proses belajar itu harus sampai mati pun kita akan tetap belajar. Nah, kuliah juga termasuk salah satu mengasah skill kalian. Jadi kalau kalian bilang, wah aku udah punya skill, nonsense. Kalau kalian kerja, ya kan, kerja kalian cuma ngandalin skill itu saja, nggak akan bisa. Kuliah kalian paling tidak skill kalian tuh akan bertambah, mulai dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, sehingga kalian memiliki variasi skill yang banyak. Contoh, ketika kita tamat sekolah, skill apa sih? Kalau SMK mungkin satu skillnya, ya kan? Kalau kita kuliah, contoh saja di manajemen pemasaran, kalian pasti dilatih skill apa? Komunikasi, ya kan? Setiap semester kalian akan disuruh dan diwajibkan presentasi. Apa nggak ngelatih komunikasi kalian tuh, speaking kalian? Kemudian melatih apa skill kalian untuk membuat skala prioritas. Nah, ketika sekolah kita nggak akan mikir tuh skala prioritas, mana ada skala prioritas, ya kan? Yang penting ada PR kerjain. Kota besok sama ini. Kalau kuliah kita nggak bisa. Hidup udah sendiri-sendiri loh. Ujian skripsi sendiri-sendiri. Skripsi itu melatih banyak sekali ilmu yang kalian dapat. Apa? Mulai dari menulis, mempertanggungjawabkan hal yang kalian sudah buat, membuat CV yang baik, ya kan? CV kalian, membuat apa ya? Kayak pidato singkat, karena di kata pengantar ada pidato kan? Seperti mengucapkan terima kasih apa semua dan mengapresiasi ke orang lain. Itu banyak. Jadi kalau ada yang bilang dia sudah banyak dapat skill ketika nggak kuliah, saya nggak tahu, karena yang namanya manusia itu diberi pengetahuan cuma sedikit. Makanya kita dituntut untuk belajar, belajar dan belajar. Kalau ada yang merasa dia sudah banyak ilmunya, ya kan? Kalau sudah merasa pintar, berarti di situ dia akan merasa yang namanya kebodohan. Karena kalau kita sudah merasa bodoh, kita akan haus yang namanya ilmu pengetahuan. Makanya kita akan nyari ilmu terus. Kalau kita sudah puas dengan ilmu yang kita miliki, itu untuk mencapai sebuah yang namanya level kesuksesan itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi jangan sampai stuck di situ saja. Nuntut ilmu tuh harus sampai apa ya, ke liang lahat. Jangan sampai di dunia saja. Jika seseorang ingin kuliah tapi dia memiliki nilai akademik rendah, ke jenjang lebih membuat dia menjadi terbebani, apa pendapat Bapak? Oke. Ya, segala sesuatu tidak bisa terukur semuanya hanya dengan nilai saja, ya kan? Kalian dilatih situ. Ketika kalian dapat nilai rendah, pernah nggak kalian melakukan evaluasi pada diri kalian? Ya kan? Saya juga pernah dapat nilai rendah kok. Siapa bilang kita dosen ini nggak pernah dapat nilai, katakanlah buruk-buruknya tuh C kan? Pernah kok. Saya pernah dapat nilai C, tapi apa yang saya lakukan? Saya perbaiki itu nilai C itu. Perbaiki dengan cara apa? Lebih giat lagi belajarnya. Ada sesuatu salah yang pada diri saya waktu itu kemarin. Maka saya bilang, ketika kita mengintrospeksi diri, ada sesuatu yang salah, itu yang harus kita perbaiki. Jangan hanya melihat belakang, oh itu salah dosennya apa semua. Tetapi kalau saya sendiri pribadi, jangan hanya menyalahkan dosen saja, ya kan? Koreksi juga diri kita, sudah maksimal nggak? Tetapi kalau itu belum memang pure semuanya dari dosennya, apalagi kan ada beberapa kejadian mahasiswanya itu dia dapat nilai D itu hanya karena salah input saja. Tapi yang sebenarnya bikin salah fatal itu adalah mahasiswanya ngelapornya lama, udah selesai kelas baru dia ngelapor. Maksudnya tuh udah selesai, kita udah masuk semester baru, padahal kan setelah selesai ujian kan ada kasih waktu tenggang untuk cross check nilai. Makanya sering intens berkomunikasi dengan dosen.
Ini tidak, nunggu semuanya. Nanti nilai dah ini baru nyesal, ya kan? Saya nggak mau jadi mahasiswa yang pasif, harus proaktif. Makanya di awal saya sampaikan, jadilah mahasiswa yang proaktif, ya. Kemudian insya Allah nggak, itu semua nggak akan membebani kalian kalau kalian berpikirnya positif, kecuali kalian berpikirnya negatif, ya. Kalau negatif semuanya bawaannya salah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini kayaknya belum ada yang nanya nih. Kayaknya udah saya tanyain semua nih, jawab semua nih. Iya. Satu lagi, satu pertanyaan lah. Ah, ah. Iya, satu pertanyaan lagi. Udah mau jam 5 kan? Saya tahu juga kalian pengen ngabuburit juga kan di luar, pengen jalan. Nah, oke. Ya. Jangan takut nih, nggak ada mahasiswa, nggak ada. Di sini kita pure, sampaikan saja kalau ada yang disampaikan. Jadi mahasiswa tuh harus terbuka. Bagaimana dosennya tahu ketika mahasiswanya nggak pernah terbuka sama dosennya sendiri, kan gitu. uh Iya, harus lebih proaktif dia. Jangan sampai pasif aja, menung aja, nunggu aja. Nih salah satu mahasiswa STI kan, wondernya nih, Dodo nih termasuk yang proaktif juga di kelas nih. Nah, jadi segala sesuatu hal kayak info-info terkini. Sering ini sih, maksudnya tuh sering sharing. Jadi saya termasuk orang yang apa ya, fleksibel kalau mau sharing, ya kan? Mau kasih pendapat kah terkait ini, ya, nggak ada masalah. Walaupun terkadang bukan saya yang ngajar. Oke, motivasi untuk mendorong agar menjadi mahasiswa yang lebih baik. Jadi diri sendiri, selalu berusaha, kemudian buat target kalian apa ingin kalian capai jadi mahasiswa nih, ya kan? Saya dulu buat ngelis itu gara-gara satu seminar tuh di semester 2, saya ingat kali itu. Waktu semester 2 saya ngikut seminar motivasi. Anda sebagai mahasiswa di tahun ini kalian buat list apa yang ingin kalian capai. Kalian tulis itu semua. Katakanlah ada 10 itu bisa nggak kalian capai di tahun ini. Kalau nggak bisa dicapai, ya berarti itu akan menjadi list yang di tahun berikutnya, begitu seterusnya sampai kalian selesai kuliah. Atau mau kalian pakai selama kalian menjalani ini ya sisa umur kalian, boleh. Saya juga termasuk orang yang sampai sekarang buat list. Jadi di tahun ini saya misalnya mau apa sih, mau dapat apa, saya harus dapat apa. Misalnya katakanlah dulu saya target umur 25 saya sudah harus nikah. Insya Allah saya usaha nikah saya umur 25. Umur ini saya sudah harus punya rumah, punya pekerjaan, ya kan? Katakanlah di umur berapa? Saya umur 25 sudah ada rumah juga sih sebenarnya. Jadi nikah, rumah, pekerjaan saya alhamdulillah sudah ada semua. Itu